Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama ingkang kawula hormati. Yang terhormat jajaran pengurus Yayasan Khairiyah Hasyim Seblak yang rawuh pada kesempatan menika. Tadi wonten Gus Budi selaku sekretaris, Gus Arif bendahara, dan yang masih di sini Gus Marpen Hamdani selaku direktur pendidikan, dan juga Ning Emma direktur Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak. Ingkang kawula hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Bapak Muhammad Amir SPP beserta jajaran wakil kepala madrasah. Ingkang kawula hormati para bapak ibu guru sedaya di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang. Ingkang kawula hormati pengawas saking Kemenak Kabupaten Jombang. Ingkang kawula hormati para undangan ingkang rawuh wonten saking Kepala MTS Salafiyah Syafi'iyah Seblak Bapak Ustaz Badrul Munir, wonten saking Kepala RA sedaya mawon para undangan, para rawuh, para wali wisudawan, para wali santri, para wali murid, dan tidak lupa anak-anakku sekalian yang hari ini dalam acara haflah DMI ini atau wisuda yang tadi sudah diwisuda. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kula lan panjenengan saged ngumpul wonten majelis menika untuk mengantarkan putra putri kita, putra putri panjenengan sedaya dengan untayan doa dan berjuta-juta harapan. Mugi-mugi ingkang kita syakuri lulus pada hari ini, kita syakuri mugi-mugi dadosa lari-lari ingkang sholih sholihah dzurriyyatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam mugi-mugi tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untayan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para tamu undangan, para rawuh, para hadirin dan hadirat, wabil khusus niki kelewatan pangapunten sanget Gus Aing, Gus Abdul Khalid Sani ingkang kawula hormati. Beliau menika nek kula ngaturi beliau niku pernah Pak Le. Nek rada keren kira karena Gus Aing menika putranipun Kiai Haji Abdul Khalid bin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau putranipun Gus Abdul Hakam, ngapunten kelewatan. Gus Hakam menika, Mbah Hakam menika putranipun Kiai Haji Abdul Khalid Hasyim. Mbah Khalid putranipun Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Terus beliau niki cicit langsung saking jalur kakung putra sedaya. Nah, generasi kula termasuk Ning Eman niki generasi ngandhapipun. Jadi kalau beliau generasi cicit, nah generasi kula Gus Fardan Ning Eman ini cicit-cicit. Jadi lek diomongno nggih cicit-cicit. Jadi ini sore malu.
Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niki kula tingali para peserta ini sudah banyak yang jajan di luar. Karena tadi Pak Amir sudah menyampaikan kula nggih pengin jajan, ketoke balon niku kok menarik ngoten nggih. Nika wonten sing sadeyan. Mungkin kula mboten dangu-dangu. Amargi kula niki sakjatosipun penampilan kegiatan seni yang terakhir. Wau sabarenge kula kan gebyar seni tari, niki gebyar seni, niki seni khitobah. Terus niki latihan, mangke sing dijine Gus Fardan lulus apa mboten. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita patut bersyukur. Jadi kalau tadi Gus Aing menyampaikan, beliau dawuh bahwa MI sebelah ini itu sejak tahun, ada yang mengatakan 1964. Ini kalau cerita sekedar. Ini ternyata tentang dokumen pendirian, dan saya baca beberapa arsip. Ini ternyata MI sebelah niki termasuk MI insya Allah niku bisa dikatakan yang paling sepuh. Karena MI niki dulu didirikan tahun 1930 langsung oleh almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali. Tapi dulu itu namanya madrasah untuk sifar awal dengan sifar tsani, lalu kemudian lanjutannya ke Tebu Ireng. Makanya namanya sama, Salafiyah Syafi'iyah. Jadi sebelum masuk Tebu Ireng itu persiapannya di sebelah dulu. Kemudian tahun 1938 itu didirikanlah Madrasah Lil Banat untuk tingkat ibtidaiyah. Ya, itu insya Allah sebelum punyai Khairiyah Hashim, karwanipun Mbah Maksum Ali niku berangkat datang Mekah. Karena setelah itu beliau mukim di Mekah itu selama 19 bahkan hampir 20 tahun, termasuk di sana mendirikan Madrasah Lil Banat. Jadi MI niki umurnya sampun tua. Makanya tadi kalau beliau dawuh, iki bangunannya kayak tahun yang unoya ini, gini. Saya tadi sempat tanya ke Ibu Nyai Hajah Nur Laili Rahmah. Beliau itu lulusan MI sebelah tahun 1973. Saya tanya beliau, apa bangunannya sudah ada bangunan ini? Iya. Makanya tadi Gus Ain tadi menyampaikan, mengajak kita semua, tidak tahu nanti, mudah-mudahan nanti di forum yayasan akan dibahas, ada perhatian kira-kira nanti ini akan seperti apa untuk pengembangan lebih lanjut. Tapi untuk saat ini, walaupun bangunan kita ya hanya begini-begini, tapi jangan khawatir. Insya Allah pilihan panjenengan di MI sebelah ini pilihan yang tepat. Ibunya Gus Aing niku, punya Rofiq niku, itu dulu guru ngajar di sini lama. Sampai ketika saya jadi direktur waktu itu beliau masih mucal di sini. Sampai kemudian beliau agak kesehatannya menurun, gerak. Kemudian beliau mengundurkan diri, tidak lagi mucal di sini. Itu ibunya Gus Aing. Nah kalau terkait dengan alumni, ini sudah banyak. Saya itu kan tahap nikmah, ini kebetulan kan saya tinggal di rumah dinas di dalam kampus ini. Itu yang di samping saya, yang sekarang jadi mudir pusat Ma'had Al-Jami'ah atau direkturnya Ma'had di UIN Malang, itu alumni MIC, yaitu Gus Izzuddin. Puteranipun almarhum Buya Zubaidi Musli yang dulu juga guru di sebelah. Itu Dr. Kiai Ahmad Izzuddin. Itu angkatannya Bu Nur Solihah gitu, bener lepas. Terus 92 lulus dari MI sebelah. Artinya nopo? Anak-anak ini kita jangan hanya melihat hari ini, apa sekolah sebelah itu di desa kondisi ngeten. Ini ada
adalah sebuah proses yang mana tadi kalau kita lihat Bapak Ibu ketika melepas anak-anak kelas 6 ini setelah kebersamaan selama 6 tahun itu dengan tetesan air mata, itu air mata yang penuh dengan harapan dan doa. Dan insya Allah doanya guru itu juga makbul, doanya orang tua apalagi. Ini yang harus kita support anak-anak kita. Makanya yang pertama yang perlu saya sampaikan ini untuk anak-anak yang baru saja diwisuda tadi, sudah dilepas oleh guru-guru kita. Maka dalam kesempatan ini saya juga berpesan, ada satu pepatah Arab yang mengatakan begini. Ini anak-anakku, tolong didengarkan. Jadi pepatah Arab mengatakan begini, ijtihad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Apa artinya? Ijtihad, bersungguh-sungguhlah. Sampai hari ini di wisuda MI itu belum akhir dari segala-galanya. Masih ada kewajiban belajar secara formal di tingkat lanjutan berikutnya. Maka di sini peran orang tua bagaimana mensupport dengan doa sekaligus mensupport dengan memilihkan lembaga yang baik buat pendidikan anak-anak kita. Lembaga yang baik tuh sekarang banyak lembaga mahal. Ya, di Malang itu, itu ada lembaga yang saya tidak sebut. Itu bangunannya itu lux, mewah. Itu indennya itu anak sejak kelas 2 SD itu sudah inden. Uang masuknya itu 50 juta. Itu satu anak. SPP-nya per bulan itu 4 sampai 5 juta. Apakah menjamin kesuksesan anak-anak? Wallahu a'lam. Tapi ternyata ini saya pernah ngobrol dengan salah satu guru yang mengajar di situ. Gimana di sana? Sambatnya itu ngeten, waduh, arek-arek itu toto wangil. Kenapa? Salah satu sebabnya karena orang tua itu merasa sudah bayar mahal. Jadi guru itu tidak berani mengingatkan santrinya, tidak berani mengingatkan anaknya, apalagi menghukum. Karena orang tua bisa protes, kalau protes sudah bayar sekian. Padahal pendidikan tidak bisa seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan betapa banyak kemudian yang hanya lulusan dari sekolah kecil di desa terpencil kemudian jadi orang-orang yang sukses, bahkan menjadi orang-orang yang disebut orang yang ngerti. Nah, ini tadi saya sempat ngobrol dengan Gus Aing. Sekarang yang dibutuhkan Indonesia itu lek wong pinter itu akeh. Tapi golek wong sing ngerti, lek wong ngerti itu bener. Itu sing roba angel. Itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an Nabi Ismail itu disebutkan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Halim itu arek sing ngerti. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi dalam mewujudkan anak-anak untuk bersungguh-sungguh itu support orang tua itu sangat-sangat besar. Terus yang kedua, wala taksal. Wala taksal. Napa wala taksal? Ojo males. Jadi yang pertama, sungguh-sungguhlah. Karena lulus atau wisuda MI itu bukan akhir dari pendidikan sampean. Apalagi pendidikan dalam rangka untuk menjadi orang yang ngerti. Yang kedua, wala taksal, jangan malas. Karena penyakitnya anak sekarang malas. Kenapa kok malas? Karena yang ketiga sebenarnya sudah diingatkan, wala taku ghafilan, jangan lalai. Dan sekarang anak-anak kita tuh banyak yang lalai. Gara-gara apa? HP, game online. Tapi orang tua, nuwun sewu, jangan putus asa. Arek kok bendinong-dinong ini, kau udah diopo sekarang, udah diopo, gak ngurus aku. Jangan. Orang tua tetaplah orang tua yang punya kewajiban untuk terus mendoakan. Karena ini masih proses panjang. Karena setiap anak, setiap orang itu kadang punya jalannya masing-masing. Wonten yang melakukan perjalanan itu laren melewat disik, tapi kok tetap balik. Sing bahaya ini pun naudzubillah, tetap di jalan yang salah sampai naudzubillah, sampai dipanggil oleh Allah naudzubillah. Sehingga orang tua itu tidak boleh menjudge anak. Awakmu gak tahu dua anak kaya awakmu naudzu
bila tetap didongaaken. Maka kalau ada yang diuji seperti itu, maka bukan anak yang disalahkan, tapi orang tua harus melakukan introspeksi dan harus dikencangi bagaimana kualitas hubungan kita dengan yang maha hidup, yang punya hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lanjutannya anak-anakku, fanadamatul uqbal liman yatakasal. Penyesalan nanti sebagai dampak akhir dari mengabaikan 3 hal tadi, nggak serius, males, lalu lalai karena sebab-sebab tadi, itu nanti sampai akan merasakan penyesalan. Ya. Maka dari itu, ini kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran, peran orang tua itu luar biasa. Saya dalam setiap kesempatan, termasuk di rutinan yang ngaji Ahad lagi, itu selalu diulang-ulang. Kalaupun ada materi yang terulang, memang kebaikan itu harus selalu ditancapkan, ditanamkan, itu agar terbentuk dalam diri kita, sehingga harapannya akan menjadi karakter. Itu kalau kita bicara di dunia kampus kan ada teori behaviorisme. Itu harus ada repitasi dia, pengulang-ulangan, harus diulang-ulang, repeat. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dan Quran itu Allah tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam. Innallaha astafa Adama wa Nuha, dan Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan juga keluarga Imran, 'alal 'alamin, dibanding seluruh alam. Alam di sini yang makul, yang berakal, dibanding seluruh umat manusia. Ulama tafsir ketika menjelaskan itu, muncul pertanyaan begini, ini kenapa kok Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu tidak disebut? Ada pendapat yang mengatakan, oh tidak disebutnya Nabi karena Nabi itu sudah tercakup wa ala Ibrahim, karena Nabi itu anak cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Nabiullah Ismail. Yang Nabiullah Ismail itu adalah orang yang ngerti dan anak yang benar, tapi juga pinter. Cuman yang disebut oleh Al-Quran itu sifat yang dominan. Nah ini yang kita harapkan. Soalnya ono arek kau pinter tapi akhlaknya nggak bener, itu belum bisa menjadikan qurrata a'yun bagi orang tuanya. Mesti lah ini, percuma nilainya sampean begini-begini tapi kelakuannya ini dan seterusnya. Naudzubillah. Nah, ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad tidak disebut, maka ayat ini merujuk pada masanya. Oleh nama Nabi Ibrahim, ya berarti keluarga Ibrahim itu yang jadi contoh. Makanya di dalam surah Al-Mumtahanah itu ada ayat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Terdapat suri tauladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarga. Yang menarik di ayat ini itu ada wa ala Imran, dan juga keluarga Imran. Makanya di Quran itu para rawuh niku wonten surah namanya Ali Imran. Kita lihat, Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Isa ini yang kejadiannya penciptaannya itu berbeda dengan makhluk yang lain yang secara sunnatullah ada kehadiran bapak dan ada ibu. Kalau Isa beda. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ya, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Kita lihat Nabi Isa. Saya tidak menceritakan Maryam, karena yang kisah Maryam ini dulu pernah saya sampaikan di pengajian Ahad Warah. Nabi Isa niku para rawuh. Niku sejak lahir itu sudah dibekali mukjizat oleh Allah, dan ini diangkat jadi nabi.
Makanya ketika lahir Maryam itu, yang dituduh oleh orang-orang ketika itu, ini gimana ini kok anak lahir tanpa bapak ini? Maryam tidak bisa menjawab apa-apa, hanya menunjuk fa'asyarat ilai, menunjuk kepada Isa yang baru lahir. Orang-orang tanya loh, ya apa tak kok nangarek bayi sing tas lahir, kan gak iso ngomong. Ternyata Nabi Isa langsung mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Jadi Nabi Isa itu digambarkan sosok anak yang berbakti kepada orang tua, kepada ibunya. Sekarang yang kita ambil pelajarannya adalah, ya opo caranya anak-anak itu menunjukkan baktinya seperti Nabi Isa alaihi salam. Dengan bersani, ungkapan pertama dari Nabi Isa ini menapa? Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Maka tugas orang tua yang dalam konteks ayat ini, para rawuh, para ibu-ibu, para bapak-bapak, mboten kata ingkang rawuh, padahal niki sakjane sangat penting kagem bapak-bapak. Karena di masyarakat kita ini banyak yang salah kaprah, termasuk pendidikan anak itu kadang-kadang itu diserahkan sepenuhnya kepada ibu-ibu. Padahal bapak-bapak ini perannya luar biasa untuk bisa mewarnai dan menjadi sosok yang diteladani oleh keluarganya. Kalau Nabi Isa mengatakan qala inni abdullah, itu berarti ya apa carane kita orang tua itu mengantarkan sosok putra-putri kita ini menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Atau hamba Allah itu adalah gelar yang paling tinggi. Gelar yang paling tinggi di hadapan Allah itu bukan jabatan fungsional akademik di dosen atau peneliti yang disebut profesor, bukan. Tapi Abdullah, yang Abdullah itu menggambarkan sosok takwa yang luar biasa, sosok yang mengerti kepada orang tuanya, mengerti kepada lingkungannya. Itu sosok Abdullah. Lalu lanjutannya, ataniyal kitabah. Allah memberiku, menganugerahiku kitab suci. Ini kalau kita kontekstualisasikan para rawuh, maka tugas orang tua itu adalah yang paling dasar mengajarkan kepada anak-anak kita ngaji. Makanya begitu panjenengan titip di M ini mboten salah, karena M ini jam ke-0, jam pertama ngaji dulu. Sekarang sudah banyak ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Sekolah sekarang itu kan banyak yang dipasarkan itu plus tahfidz. Padahal yang paling penting tahfidz iya, tapi ada perbaikan bacaan. Karena ternyata hasilnya, jadi nun saya mau cerita mawon. Saya ketika di perguruan tinggi itu nguji calon penerima beasiswa yang tahfidz. Itu banyak yang sudah punya hafalan sekian juz, tapi bacaannya belum selesai. Artinya bacanya itu masih keliru-keliru. Ini berarti kan ada yang salah. Jadi tahfidz itu hanya menjadi komoditas, cek payu, cek laris, oh sekian, ini SD plus. Padahal pembinaannya masih kurang dari sisi bacaan. Nah ini termasuk PR kita. Lah di sini, ini anak ada menghafalnya, tapi juga ada belajar ngajinya. Tidak langsung menghafal. Kenapa? Karena itu tugas orang tua. Berarti apa? Berarti lewat dititip dari sekolah, anak ngaji ini tetap orang tua wajib memberi contoh. Bukan kemudian, oh anakku wis ngaji di sekolah, anakku di omah ora usah ngaji, gak usah ngurui. Ya itu. Tapi saya bersyukur saya dapat informasi anak-anak MI sebelah ini kalau sore itu masih TPG kan ngoten. Itu bisa mensupport karena memang ini dukungan dari orang tua. Dan orang tua harus memberi contoh. Yang ketiga, wa ja'alani nabiyya. Kalau Nabi Isa Allah jadikan sebagai nabi, tapi lah saniki nggih boten saged kemudian dimaknai literal, dimaknai letterlek. Oh berarti anakku kudu dadi nabi. Napa sih nabi? Maka ini sebuah simbol bahwa menjadi sosok yang Abdullah, sosok yang memahami isi kitab suci dan bagus penguasaan kitab suci Al-Qur'annya, sosok yang benar, sosok yang ngerti, maka dia harus mengajak orang lain mendakwahkan juga agama ini. Makanya nanti ada tingkatannya ini. Orang yang diberi nikmat
nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Minimal level solihin itu sudah luar biasa. Itu juga tugas orang tua. Bagaimana tugas guru? Guru itu membantu panjenengan, Bu, Pak. Jadi jangan sepenuhnya, wah anakku tak tepikino wis gak kasih nyontoh apa-apa. Sing penting wis bayar. Mboten sami, tetep didongakno, tetep diberi teladan yang baik. Itu tugas orang tua. Nek dadi guru double. Ya mulangi anake wong liya, ya anake dhewe. Kan ngoten. Itu tugas yang mulia. Karena tadi wajah Allah nabiyya tadi itu ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa minimal dalam lingkup masyarakat sekitar. Makanya tadi Gus Aing menyampaikan ini sebelah ini tahun 63, tahun 70 bangunannya ini nggak usah muluk-muluk bangsa Indonesia secara umum, tapi sudah berperan visi yang luar biasa paling tidak masyarakat sekitar. Kan Pak? Makanya syukur-syukur nanti kalau memang ada gerakan wakaf umpama untuk rehab ini, mudah-mudahan nanti para wali murid, alumni-alumni ini juga bisa ada gerakan yang sama. Kan begitu. Tadi sudah disinggung oleh Gus Aing sebagai sambutan perwakilan wali murid tadi. Kulo lanjutaken. Napa malih? Wa ja'alani nabiyya. Lanjutan apa? Wa ja'alani mubarakan. Loh. Dan Allah menjadikan aku itu senantiasa diberkahi, selalu mendapatkan barokah. Barokah ini jangan diartikan sempit. Oh barokah berkat, pokoknya undangan selalu oleh berkat. Berkatnya bagian kecil dari barokah. Barokah itu ziyadatul khair. Uang itu tambah tuwek, tambah api, tambah umur, tambah api, ada peningkatan. Maka itu namanya barokah. Kalau pengen barokah, ini ku mau. Yang pertama tadi apa? Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubaraka. Terus disupport kalian apa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Lanjutannya apa? Wa ausani bisolah. Loh. Dan Allah berwasiat kepadaku untuk mendirikan sholat. Nah ini penting orang-orang. Alhamdulillah di MI niki anak-anak sudah dibiasakan sholat duha. Karena MI mau mewajibkan jamaah sholat subuh, mboten mungkin. Soalnya lari-lari dereng tutup sekolahan. Berarti subuh tanggungannya sinten? Tiang sepai. Napa tiang sepai sampun nyuntuhi napa dereng? Wallahu a'lam. Lho niki padahal tugas orang tua. Dan surah Toha niku ten akhir juz 16 Allah dawuh wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu dengan mendirikan sholat wastabir 'alaiha, dan sabar nemen terhadap sholat, termasuk menyuruh anak sholat. Karena nyuruh anak niku mboten cukup pisang pindu. Kalau ada orang tua yang mengatakan begini, gak apa-apa uji MI, gue lewat tidak sembayang-bayang dewe, angel para rawuh. Karena sholat itu butuh pembentukan karakter, dan itu dalam sabda Rasulullah SAW itu harus dimulai sejak pra 7 tahun. 7 tahun itu sudah jejak, walaupun belum balik. Karena ini proses panjang. Wong sing cilik ane sregep kadang-kadang gede kena kesibukan nyambut gawe atau iku kadang-kadang yo lek koper melok proyek nopo wis gak sembahyang maneh. Naudzu. Nggih, wa ausani bis sholati waz zakat. Terus yang berikutnya zakat. Zakat ini kalau diartikan zakat secara fikih, maka zakatnya ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat mal memenuhi syarat-syarat tertentu. Tapi ada juga zakat ini termasuk tazkiyatun nafas. Atau kalau dipahami zakat ini unsur sosial, berarti kalau ingin hidupnya barokah, kesalehan itu tidak cukup kesalehan pribadi, tapi harus ada kesalehan sosial. Itu disimbolkan dengan wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Terus untuk mensupport keberkahan wa barrom biwalidati. Nah ini berbakti kepada orang tua. Kenapa walidah di sini? Karena konteksnya Nabi Isa hanya ibu. Tapi kalau panjenengan anak-anak semua ini ya pasti bapak ibu. Tapi ingat para rawuh, para bapak, para
hadirat rahimakumullah, lek panjenengan pengen berbakti pengen anaknya berbakti kepada orang tua, maka orang tua harus lebih dulu melakukan bakti kepada anaknya. Wong sing kadang-kadang niku orang tua wis mernahno anake, kadang si ono sing diuji anake gak bener, naudzubillah. Apa maneh sing kemudian anaknya disia-siakan, kemudian jangan salahkan kalau anak-anak kemudian tidak mau berbakti, tapi anak tetap salah. Wa barram biwalidati. Terus yang terakhir, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang jabbaron dan bukan orang yang syaqiyya. Napa jabbaron itu? Jabbaron itu keras, bengis, warepe dhewe, memaksakan diri, memaksakan kehendak. Mboten. Tapi ada santun. Makanya santun tadi kembali ke halim, orang yang ngerti tadi itu. Syaqiyya itu soro, ya keras juga soro. Mboten. Pramila menika para rawuh sedaya, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mugi-mugi panjenengan sedaya para tiyang sepah niki saged ngelampahi amanah sebagai tiyang sepah dengan sebaik-baiknya, karena putra-putri kita ini sesungguhnya aset-aset kita ketika kelak kita menghadap kepada Allah nanti di akhirat, yang meneruskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang menjaga akidah ahlus sunnah wal jamaah, itu adalah generasi-generasi yang hari ini tadi di wisuda. Maka dari itu, sebelum menutup penampilan seni yang terakhir ini, monggo kula lan panjenengan sedaya sami-sami mau suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan khusus kepada anak-anak kita yang tadi di wisuda. Saya itu mugi-mugi Allah mengijabah, mudah-mudahan mereka ini tumbuh menjadi putra-putri yang saleh salihah, dzurriyyatan thayyibah, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang benar, syukur-syukur dibonusi, yo ngerti, yo bener, yo pinter. Ya, dalam segala hal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wal khususan ila hadzal maqsud li salahi auladina wa talamidina wa tilmizatina khasatan fi hadhihi al madrasah al mutakhallifah hadhihi sanah al hadithah. Lajeng berikutnya monggo sareng-sareng mau suratul Fatihah kagem sedaya tiyang sepah. Kita semua ini adalah orang tua, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi kuat dalam menjalankan amanah, termasuk memberikan tauladan kepada putra-putri kita, dan itu kita bisa melaksanakan amanah itu sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang terakhir, nyuwun barokah suratul Fatihah kagem muassis, pendiri yayasan, pendiri madrasah ibtidaiyah niki, termasuk Mbah Dolah. Kalau angsal info, Mbah Dolah ini kan mewakafkan tanah niki sebelum jadi bangunan MI niki. Mugi-mugi jariah beliau-beliau, baik yang support secara zahir, secara fisik ataupun yang secara non fisik, story pun ditentrami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemasukan Kiai Harun wa jami'i masyayikhina, dan sedaya guru-guru ingkang mucal dan semplak ingkang sampun sumari, lahumul Fatihah. Dan terakhir, nyuwun barokah Fatihah khusus kagem guru-guru MI, mugi-mugi diparingi kekuatan dalam mengemban amanah, keikhlasan, sehingga ilmu yang disampaikan betul-betul nyalur kepada anak-anak kita menjadi ilman nafi'an mubarakah. Dan mugi-mugi yayasan sebelah termasuk lembaga pendidikan yang ada di dalamnya ini tetap bisa eksis dan berkembang
seiring berjalannya waktu dan dengan tantangan zaman yang sekarang ini. Bisuhulati muassasatina wa li madrasatina bihaqqil Fatihah. Matur nuwun sanget. Kalau kita cekap mekaten apa ingkang saya sampaikan, ini pangapunten rodok cepet-cepet karena saya lihat ini bangku-bangku di belakang sudah banyak yang kosong tadi ini karena setelah segera beranjak ke tempat lain, dan tidak terlalu etis kalau saya terlalu lama memanjangkan kalam karena waktunya juga sudah siang. Mungkin jajan di kotaknya tadi sudah pada habis, mau nambah minta ke panitia juga tidak ada stok. Terus nyuwun pangapunten ingkang sanget menawi napa ingkang kula sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan dan banyak kekurangan. Kirang langkungipun nyuwun ageng pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.